sering pergi ke tempat yang rame ya. Dan selalu menjaga jarak. Setelah pergi kita harus mandi dan ganti baju ya teman-teman. Dadah, aku mandi dulu. Ayo kalian jangan ngintip ya. Jangan lupa berolahraga ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi supaya tubuh kita selalu sehat. Salam teman-teman, apa kabar? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus, bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Tetapi aku minta kalian duduk yang manis. Dan siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Ayo keluarkan suaranya adik-adik, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing the evening time. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Surely love that You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. That day when Your strength is failing, day and rose cheap and my time has gone. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Ayo adik-adik nyanyikan. Bless the Lord, oh my soul, amin. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Halo, shalom adik-adik. Selamat tahun baru 2022 ya. Apa kabarnya nih di tahun yang baru? Pasti sukacita, amin. Siapa nih yang pas malam tahun baru main kembang api di rumahnya?
atau yang mungkin di rumahnya ada bakar-bakaran. Bukan bakar rumah ya, bakar daging, bakar jagung, bakar sosis. Cici Evi percaya pasti semuanya merayakan, mungkin sama teman-teman atau sama keluarga ya di malam tahun baru. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman di hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021. Kami percaya kalau Tuhan Yesus itu baik dan begitu mengasihi kami. Kalau sekarang kami mau mendengar Tuhan, firman-Mu di hari Minggu pertama di tahun 2022, biar Tuhan Yesus beri kami hikmat-Mu, agar kami bisa mendengarkan, kami bisa pahami, dan kami bisa hidupi firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici Evi mau cerita tentang suatu bangsa yang pasti kalian semua sering dengar, bangsa Israel. Jadi ceritanya itu, kalian kan inget ya, pasti kakak-kakak dulu pernah cerita kalau bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir 40 tahun lamanya. Itu lama banget 40 tahun itu. Terus Tuhan berjanji kepada bangsa Israel kalau dia akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Lewat siapa? Lewat hambanya Musa. Nah, adik-adik, ketika pertama-tama mereka keluar dari tanah Mesir, pasti mereka bingung. Mereka nggak pernah keluar Mesir sebelumnya. Selama ini mereka hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh bangsa Mesir. Mereka nggak ngerti bagaimana jalan ke tanah Kanaannya, apa yang ada di luar sana, apakah ada makanan, minuman, apakah ada musuh. Musa juga nggak tahu, Musa juga nggak pernah keluar Mesir ya. Nah, jadi kira-kira mereka tuh bingung gitu. Apa yang harus dilakukan, kemana yang mereka harus bergerak begitu ya. Lalu setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu nggak ada pohon adik-adik. Mungkin ada pohon kaktus gitu ya, tapi dia nggak ada buah-buahan atau sayur. Terus mereka mau makan apa? Mereka bawa bekal sih dari Mesir, cuma pasti habis gitu ya. Sampai akhirnya bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa. Musa, kamu tuh ya bawa keluar kita dari bangsa Mesir, tapi kamu membiarkan kami mati kelaparan di padang gurun. Kalau di Mesir kami bisa makan roti, kami bisa makan daging, tapi di padang gurun kami bakalan mati kelaparan. Lalu Musa berdoa, dan Tuhan Yesus memberikan apa? Memberikan roti dari surga. Ayo, pada ingat nggak namanya apa? Namanya roti mana? Itu roti dari surga adik-adik. Kalian bisa bayangin ada roti setiap pagi turun dari surga langsung menghadiri tenda bangsa Israel. Itu luar biasa banget ya penyertaan Tuhannya itu. Lalu mereka bilang, masa roti doang? Mana dagingnya? Tuhan bilang, nih aku datangin burung puyuh. Burung puyuhnya katanya terbangnya sangat rendah sampai mereka bisa tangkap burung puyuhnya dan mereka makan. Adik-adik, mereka minta makanan, Tuhan kasih roti surga sama Tuhan kasih burung puyuh. Lalu gak sampai situ adik-adik. Mereka bilang, aku udah makan, aku kenyang tapi aku haus karena aku gak punya air, kata bangsa Israel. Terus Tuhan bilang, tenang, aku yang udah bawa keluar kamu dari perbudakan bangsa Mesir, aku pasti akan menyertai. Tuhan bilang, pukul batunya. Pasti pukul batunya sama Musa, adik-adik, airnya keluar loh. Keluar air dari dalam batu di padang gurun. Bayangin. Kalian tahu ya kan, pernah lihat mungkin ya di TV atau mungkin di YouTube atau di Google gitu. Padang gurun kan ya pasir semua gitu, nggak ada sungai, nggak ada pohon, tapi dari dalam batu bisa keluar air. Luar biasa nggak Tuhan kita itu? Mereka bilang mereka nggak tahu jalan ke tanah Kanaan.
Tuhan berikan apa? Tiang api dan tiang awan adik-adik. Tiang api ketika malam, tiang awan ketika siang. Ketika mereka malam di padang gurun kan gak ada lampu ya adik-adik. Tapi ada tiang api yang menyinari, yang membuat daerah pertandaan bangsa Israel itu terang. Ketika mereka jalan di padang gurun, adik-adik, jalan di padang gurun itu panas loh siang-siang loh. Nggak kayak kita jalan yang banyak pohon kan rindang, pemandangannya bagus gitu ya. Enggak, tapi panas. Dan Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka sejuk. Jadi mereka diberi petunjuk jalan dan mereka diterangi ketika malam dan mereka diteduhi ketika siang. Tuhan Yesus baiknya. Tuhan Yesus itu menyertai bangsa Israel loh. Ketika dia kelaparan, Tuhan ada di sana. Ketika dia haus, Tuhan ada di sana dan Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Ada suatu ketika di mana bangsa Israel itu lagi jalan adik-adik. Mereka diserang oleh bangsa lain, bangsa Amalek. Tuhan gak kabur loh adik-adik. Dia ngeliat musuh, aku kabur gitu. Biar aja bangsa Israel berperang sendiri. Enggak, tapi Tuhan ikut berperang bersama bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu gak pernah janji memang sama bangsa Israel kalau nanti kamu dari Mesir jalan ke tanah Kanaan, kamu akan melewati perjalanan yang indah, yang jalannya lurus, banyak pohon, banyak burung berkicau, adem gitu kan. Tuhan tuh gak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan bilang dia akan menyertai dan Tuhan akan menggenapi janjinya. Melewati masa-masa yang susah, mau bangsa Israel lapar, mau bangsa Israel haus dikejar musuh, Tuhan tidak pergi meninggalkan dia, tapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan gak sampai di sana, dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya bangsa Israel. Hebat ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, mungkin nanti perjalanan kita di tahun 2022 itu mirip sama bangsa Israel ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2022. Sama seperti bangsa Israel nggak tahu apa yang akan terjadi di luar tanah Mesir. Nah, tapi sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan Yesus juga akan menyertai kita memasuki tahun 2022. Tuhan gak janji adik-adik kalau tahun 2022 akan selalu indah. Cici Evi gak tahu, adik-adik gak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Mungkin akan terus bahagia tahun 2022? Ya, bisa. Atau mungkin ada hal yang bikin kita nangis, bikin kita marah, bikin kita kesal juga terjadi di tahun 2022. Bisa jadi. Tuhan memang gak pernah janji kalau segala sesuatunya itu akan berjalan baik. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus selalu janjikan, kalau dia Tuhan yang akan selalu menyertai. Mau adik-adik dalam keadaan susah, adik-adik sedih, sakit, adik-adik bahagia, Tuhan Yesus akan selalu ada dan akan selalu menyertai adik-adik. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka menghadapi kelaparan, dikejar musuh, Tuhan tidak pernah pergi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan tetap bersama mereka, ikut berperang bersama mereka. Adik-adik, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dia menyertai kita, maka dia juga akan memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kita. Yang menjadi kebutuhan loh ya, bukan keinginan loh, kebutuhan kita. Mungkin adik-adik di tahun ini ada yang mau naik kelas jadi dari 6 SD ke SMP, atau adik-adik mungkin butuh handphone baru untuk kelas, atau adik-adik mungkin butuh buku-buku baru untuk sekolah, atau mungkin adik-adik punya kerinduan-kerinduan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan adik-adik mungkin bingung gimana caranya ya Tuhan dapatnya. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu punya rancangan yang terbaik dan dia akan selalu menyertai dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus sudah berjanji kalau dia akan selalu menyertai dan memenuhi kebutuhan kita semua. Adik-adik,
Yuk kita baca ayat Alkitab yuk. Kita buka di Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak jauh karena Dia itu selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus itu selalu menyertai. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, jadi Cici Evi tutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesimpulan. Masuk tahun 2022, Tuhan gak janji akan selalu mulus, tapi Tuhan Yesus janji kalau Dia akan selalu menyertai kita dan akan selalu memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Yesus seperti tahun-tahun sebelumnya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami juga memasuki tahun 2022. Biarlah Tuhan memasuki 2022, kami mau belajar untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami sampai nanti seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, kami muliakanlah nama-Mu. Tuhan, terima kasih kami hingga saat ini kami bisa beribadah. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu memohon perlindungan-Mu agar sehat selalu dan berkati kami di dalam studi kami dan orang tua kami agar diberi kesehatan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, Engkau memberi kesehatan dan Engkau memberkati studi dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga mereka, Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di tingkat yang kecil sampai yang tertinggi. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau yang memulihkan bangsa negara kami agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga memohon ampun dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biar Engkau yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, kesehatan kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.